Ronggeng Dukuh Paruk, bagian kedua, karya Ahmad Tohari. Orang-orang yang sudah berkumpul hendak melihat Srintil menari mulai gelisah. Mereka sudah begitu rindu akan suara calung. Belasan tahun lamanya mereka tidak melihat pagelaran ronggeng. Maka bukan main senang hati mereka ketika mendengar Katerja bersuara. Pertunjukan akan dimulai. Lingkaran yang terdiri atas warga Dukuh Paruk segera terbentuk. 3 penabuh duduk bersila menghadapi perangkat pengiring, sebuah gendang, 2 calung dan sebuah gong tiup yang terbuat dari seruas bambu besar. Selai tikar tersedia bagi tempat Srintil menari. Sakum yang menghadapi calung besar cepat menjadi perhatian orang. Tampaknya dia tidak mengutuk matanya yang buta. Sakum hanya tersenyum, cengar-cengir. Kedua tangannya memegang pemukul calung, siap menunggu aba-aba gendang. Ketika Srintil muncul dituntun Nyai Katerja, semua mata terarah kepadanya. Rasus yang berdiri di lapisan penonton paling depan ternganga. Dia tak percaya dirinya telah mencium Srintil beberapa hari yang lalu. Srintil didudukan di tengah tikar, tidak bergerak. Bahkan dia tidak menggulirkan bola matanya. Katerja muncul dengan pedupaan yang dibawanya berkeliling arena. Tungku kecil yang mengepulkan asap kemenyan itu kemudian diletakkannya dekat gendang. Hening. Tanggapan hanya berupa bisik-bisik lirih. Seorang perempuan menggamit lengan teman di sebelahnya, memuji kecantikan Srintil. Rasus, Warta, dan Darsun memandang boneka di tengah tikar itu tanpa kedipan mata. Srintil yang sering menari di bawah pohon nangka kini tampil di tengah pentas. Kepada tukang gendang, Katerja memberi isyarat. Detik berikutnya bergemalah irama calung yang dikembari tepuk tangan hampir semua warga Dukuh Paruk. Saku mulai bertingkah. Dengan lenggang-lenggok jenaka ia memainkan calungnya. 1-2 seruan cabul mulai meluncur dari mulutnya. Setiap kali berseru, Saku mendapat tepuk tangan yang riuh. Penonton menunda kedipan mata ketika Srintil bangkit. Hanya dituntun oleh nalurinya, Srintil mulai menari. Matanya setengah terpejam. Sakarya yang berdiri di samping Katerja memperhatikan ulah cucunya dengan seksama. Dia ingin membuktikan kata-katanya bahwa dalam tubuh Srintil telah bersemayam indang ronggeng. Dan Katerja, sang dukun ronggeng, mendapat kenyataan seperti itu. Ketika Srintil menyanyikan lagu yang sulit-sulit, yang pasti dia belum pernah mempelajarinya, bulatlah hati Katerja. Dia harus percaya bahwa Srintil mendapat indang. Katerja percaya penuh. Srintil dilahirkan di Dukuh Paruk atas restu arwah Ki Seca Menggala dengan tugas menjadi ronggeng. Penampilan Srintil yang pertama membuat Katerja mengangguk dan mengangguk. Sakarya tidak berlebihan dengan kata-katanya beberapa hari yang lalu, pikir Katerja. Selama menari wajah Srintil dingin, pesonanya mencekam setiap penonton. Banyak orang terharu dan kagum melihat bagaimana Srintil melempar sampur. Bahkan Srintil mampu melentikan jari-jari tangan, sebuah gerakan yang paling sulit dilakukan oleh seorang ronggeng. Penampilan Srintil masih dibumbui dengan ulah sakum yang kocak dan cabul. Suara jas tak pernah luput pada saat Srintil menggoyang pinggul. 1 babak telah usai, calung berhenti dan Srintil kembali duduk. Gumam penonton terdengar, seorang perempuan mengisak. Rasa harunya setelah melihat Srintil menari menyebabkan air matanya menetes. Tak kusangka Srintil bisa menari sebagus itu, katanya. Kalau boleh aku ingin menggendongnya, membuahnya sampai dia lelap di pangkuanku. Ya, aku pun ingin mencuci pakaiannya. Aku akan memandikannya besok pagi, kata perempuan lainnya. Kalian dengar. Srintil bukan milik orang per orang. Bukan hanya kalian yang ingin memanjakan Srintil. Sehabis pertunjukan nanti, aku mau minta izin kepada Nyai Katerja. Engkau mau apa? Memijat Srintil. Bocah Ayu itu pasti lelah nanti. Dia akan kubelai sebelum tidur. Ya, Srintil. Bocah kenes, bocah kewes.
Andai kata dia lahir dari perutku, kata perempuan lainnya lagi. Berkata demikian, perempuan itu mengusap matanya sendiri, kemudian membersihkan air mata yang menetes dari hidung. Rasus yang sejak semula berdiri tak bergerak di tempatnya mendengar segala pergunjingan itu. Anak laki-laki berusia 13 tahun itu merasa ada sesuatu yang terlangkahi di hatinya. Ia merasa Srintil telah menjadi milik semua orang Dukuh Paruk. Rasus cemas tidak bisa lagi bermain sepuasnya dengan Srintil di bawah pohon nangka. Tetapi Rasus tak berkata apapun. Dia tetap terpaku di tempatnya sampai pentas itu berakhir hampir tengah malam. Orang-orang Dukuh Paruk pulang ke rumah masing-masing. Mereka, baik lelaki maupun perempuan, membawa kenangan yang dalam. Malam itu kenangan atas Srintil meliputi semua orang Dukuh Paruk. Penampilan Srintil malam itu mengingatkan kembali bencana yang menimpa Dukuh Paruk 11 tahun yang lalu. Srintil adalah seorang yatim piatu sisa sebuah malapetaka yang membuat banyak anak Dukuh Paruk kehilangan ayah ibu. 11 tahun yang lalu ketika Srintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu lengang, amat lengang. Hanya tangis bayi dan lampu kecil berkelip menandakan pedukuhan itu berpenghuni. Tak ada suara kecuali suara kodok. Bangsa reptil itu berpesta pora, bertunggangan dan kawin. Besok pagi hasil pesta mereka akan tampak. Kodok betina meninggalkan untayan telur yang panjang. Katak hijau menghimpun telurnya dalam kelompok yang terapung di permukaan air. Katak daun menyimpan telurnya pada gumpalan busa yang melekat pada ranting semak-semak. Seandainya ada seorang di Dukuh Paruk yang pernah bersekolah, dia bisa mengira-ngira saat itu hampir pukul 12 tengah malam tahun 1946. Semua penghuni pedukuhan itu telah tidur pulas, kecuali Santayib, ayah Srintil. Dia sedang mengakhiri pekerjaannya malam ini. Bungkil ampas minyak kelapa yang telah ditumbuk halus dibilas dalam air. Setelah dituntas kemudian dikukus. Turun dari tungku, bahan ini diratakan dalam sebuah tampah besar dan ditaburi ragi bila sudah dingin. Besok hari, pada bungkil ampas minyak kelapa itu akan tumbuh jamur-jamur halus. Jadilah tempe bongkrek. Sudah sejak lama Santayib memenuhi kebutuhan orang Dukuh Paruk akan tempe itu. Selesai dengan pekerjaan malam itu, Santayib berangkat tidur. Sepi. Dukuh Paruk dengan semua penghuninya larut bersama malam yang dingin dan lembab. Srintil yang masih bayi acap kali terjaga bila popoknya basah. Bila kainnya sudah diganti, Srintil lelap kembali di ketiak ibunya. Tetes-tetes air yang tersisa di pucuk-pucuk daun jatuh ke bawah. Bunyi keletak-keletik terdengar bila butir air itu menimpa daun pisang atau daun keladi. Seekor burung celepuk hinggap tenang pada sebuah dahan yang rendah. Matanya yang awas menatap ke permukaan air di kubangan. Bila melihat katak, burung malam itu menukik tanpa suara, hinggap di dahan lagi dengan korban di mulutnya. Perburuan baru akan berhenti bila tembolok burung celepuk itu telah penuh daging segar. Pertanda telah kenyang, dia akan mengeluarkan suara berat, suara hantu, suara yang membuat setiap anak yang mendengarnya segera mencari selangkangan ibunya. Sinar bulan tidak mampu menembus tirai awan. Di langit timur, bulan hanya membuat rona kuning. Kilat acap kali membuat benderang sesaat, meninggalkan garis kemilau yang patah-patah. Gema guruh berkepanjangan, hilang gaungnya. Dukuh Paruk kembali didaulat suara bangsa kodok. Hujan yang kemudian turun kembali membuat Dukuh Paruk semakin kecil dan beku. Tak seorang pun di Dukuh Paruk tahu. Segumpal cahaya kemerahan datang dari langit menuju Dukuh Paruk. Sampai di atas pedukuhan, cahaya itu pecah, menyebar ke segala arah. Seandainya ada manusia Dukuh Paruk yang melihatnya, dia akan berteriak sekeras-kerasnya. "Hantu tawa! Hantu tawa! Awas ada hantu tawa! Tutup semua tempayan! Tutup semua makanan!" Namun semua orang tetap tidur nyenyak. Cahaya alam yang dipercaya sebagai pembawa petaka datang tanpa seorang pun melawannya dengan tolak bala.
kecuali kambing-kambing yang mengembik di kandang, kecuali keributan kecil di kurungan ayam, dan burung hantu yang mendadak berbunyi bersahutan. Dari rimba beringin di atas makam Ki Secamanggala itu, burung-burung hantu meneriakkan gemak berwibawa. Beku dan kebisuan berjalan sampai fajar menjelang. Makin sering terdengar suara tangis bayi, juga embik kambing yang mulai lapar. Hujan yang tinggal rinai gerimis menciptakan biang lala di timur. Hanya suara kodok yang sejak sore hari tetap ramai. Kokok ayam dan cerit-cerit tikus busuk yang mencari sarangnya di balik batu-batu besar. Meski Santayib orang yang paling akhir pergi tidur, namun dia pula lah yang pertama kali terjaga di Dukuh Paruk, disusul kemudian oleh istrinya, Srintil, bayi yang manis. Dia biasa tergolek sendiri meskipun kedua orang tuanya mulai sibuk bekerja. Suami istri Santayib menyiapkan dagangannya, tempe bongkrek. Sebelum matahari terbit, akan datang para tetangga yang akan membeli bongkrek. Kecuali hari pasaran, Santayib hanya menjual dagangannya kepada para tetangga. Hari mulai terang. Di halaman rumah Santayib, seekor kodok melompat 1-2 mencari tempatnya yang gelap di kolong balai-balai. Sekelompok lainnya masih berenang dan kawin di kubangan. Kampret dan kalong berebut masuk ke sarangnya kembali. Boleh jadi mereka masih lapar karena hujan mengacau perburuan mereka. Namun binatang mengirap itu taat kepada alam, atau mereka akan dikejar dan dimangsa burung gagak bila pulang terlambat. Beberapa anak telah turun dari balai-balai, lari ke depan pintu bambu dan kencing di sana, atau lari ke kakus terbuka di belakang rumah, lalat berhamburan. Seekor burung sikatan mencecet menyambar makanannya, lalat hijau. Sesekali burung kecil yang gesit itu terbang menyambar agas yang berputar-putar di atas kepala si bocah. Liang kumbang tahi ada di mana-mana di sekitar kakus. Serangga kotor ini mempunyai cara yang aneh bila hendak membawa tinjak ke liangnya. Ia berjalan mundur sambil menolak bulatan kotoran manusia sebesar buah jarak dengan kaki-kaki belakangnya. Alam yang bijaksana telah mengajari bangsa kumbang tahi. Walaupun ia berjalan mundur, lintasan jalannya akan berakhir persis di mulut liang. Di sana gumpalan tinja itu ditolak ke dalam tanah. Di sana pula bangsa kumbang tahi menaruh telur bagi kelangsungan hidup jenisnya. 1-2 orang telah datang membeli bongkrek. Istri Santayib melayani mereka. Celoteh antar perempuan terdengar akrab. Kemanisan pergaulan kampung yang lugu. "Srintil belum bangun?" "Belum," jawab istri Santayib. "Srintil bayi yang tahu diri. Rupanya dia tahu aku harus melayani sampean setiap pagi." "Ah, sungguh beruntung kalian mempunyai seorang bayi yang anteng." "Betul, kalau tidak, wah, sungguh repot kami." "Bongkermu tidak dicampur dedak, bukan?" "Oh alah, tidaklah. Kemarin Kang Santayib mendapat bungkil yang baik, kering dan harum. Cobalah, bongkrekku manis sekali hari ini." "Syukurlah, pagi ini kami seisi rumah makan nasi padi bengawan, simpanan terakhir buat benih kami tumbuk. Apa boleh buat, kami sudah sebulan makan nasi gaplek, hari ini kami menanak nasi." "Wah, sayur bongkrek campur toge dengan nasi padi bengawan. Hidangkan ketika masih hangat. Boleh aku makan di rumahmu?" seloroh istri Santayib. "Pasti boleh, ayolah." "Terima kasih, aku cuma bercanda." Dukuh Paruk mulai hidup. Dentum lesung berisi gaplek yang ditumbuk. Bunyi minyak panas di wajan yang dikenai adonan tepung pembungkus tempe bongkrek. Atau gemerincing keliningan di leher anak kambing yang menyusut tete induknya yang merekah. Seekor induk ayam berkotek keras-keras karena burung elang menyambar seekor anaknya. Anak-anak merengek minta makan. Seorang perempuan di dapur menghardik anaknya yang tidak sabar menunggu nasi gaplek masak di tanak. Bila anak-anak Dukuh Paruk sudah lari keluar dan menyobek selai daun pisang, berarti sarapan pagi telah siap. Hanya beberapa di antara mereka yang biasa menggunakan piring. Mereka makan di emper rumah, di ambang pintu, atau dimanapun mereka suka. Semua makanan enak, sebab perut anak-anak Dukuh Paruk tidak pernah benar-benar kenyang. Matahari naik, panasnya mulai menyengat. Panas yang telah mengubah warna rambut orang dan anak Dukuh Paruk menjadi merah. Kulit kehitaman bersisik.
Dukuh Paruk yang tadi malam basah kuyup kini terjerang, panas dan lembab. Namun selamanya Dukuh Paruk menurut pada alam. Orang-orang dewasa tetap bekerja di ladang atau sawah. Anak-anak pergi dengan binatang gembalaannya. Hari itu tak terjadi kelainan di pemukiman terpencil itu. Namun semuanya berubah menjelang tengah hari. Seorang anak berlari-lari dari sawah sambil memegangi perut. Di depan pintu rumahnya dia muntah, terhuyung, dan jatuh pingsan. Ibunya yang sudah mulai merasakan sakit menyengat kepalanya, menjerit dan memanggil para tetangga. Sebelum para tetangga datang, anak itu telah meregang nyawa. Bahkan ibunya pun jatuh tak sadarkan diri dengan rona biru di wajahnya. Ibu dan anak terkulai di tanah. Jerit dari rumah pertama memulai kepanikan di Dukuh Paruk. Orang-orang yang bekerja di luar rumah bergegas pulang. Mereka mendengar suara jerit minta tolong, atau mereka sendiri mulai merasa dunia berputar-putar. Seorang lelaki bahkan digendong oleh temannya karena dia tidak lagi mampu berjalan. Di perkampungan, suara minta tolong terdengar dari setiap rumah. Pada akhirnya, setiap keluarga terlibat dalam hiruk-pikuknya sendiri, kengeriannya sendiri. Tolong-menolong antar keluarga tak mungkin dilakukan. Bahkan sementara ibu harus melihat anak atau suaminya menggeliat, mempertahankan nyawa, tanpa bisa berbuat apapun, karena dirinya sendiri berada antara hidup dan mati. Kebodohan memang pusaka khas Dukuh Paruk, namun setidaknya orang-orang di sana bisa berpikir mencari sebab malapetaka hari itu. Tidak semua warga Dukuh Paruk pusing, muntah lalu terkulai. Ada sementara mereka yang tetap segar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak makan tempe bongkrek buatan Santayib. Jadi, dalam haru biru kepanikan itu, kata-kata buru bongkrek mulai diteriakkan orang. Keracunan tempe bongkrek. Santayib, pembuat tempe bongkrek itu, sudah mendengar teriakan demikian. Hatinya ingin dengan sengit membantahnya, namun nuraninya juga berbicara. Santayib, bongkrekmu akan membunuh banyak orang di Dukuh Paruk ini. Pergulatan berkecamuk sendiri di hati ayah Srintil itu. Karena ketegangan jiwa, tubuh Santayib gemetar, bibir memucat dan napas memburu. Istrinya yang mulai dirayapi perasaan sama, malah mulai menangis ketakutan. Suami istri itu memang tidak ikut makan tempe buatan sendiri karena sudah bosan. Istri Santayib mendekati suaminya yang sedang duduk gelisah di atas lincak. Kang, orang-orang itu geger. Banyak tetangga yang sakit dan pingsan. Ini bagaimana, Kang? Santayib membisu, ketegangannya makin menjadi-jadi. Melihat laki-laki itu diam, istrinya berseru lagi. Kang, apa kau tidak dengar orang-orang mengatakan mereka keracunan tempe bongkrek? Bongkrek yang kita buat. Ini bagaimana, Kang? Sekali ini pun Santayib tetap membeku. Hanya dadanya turun naik lebih cepat. Perang antara suara hati dan suara nuraninya semakin seru. Fitrahnya sebagai manusia ingin menolak keburukan yang akan datang menimpanya. Santayib mengerti kenyataan yang dihadapi hampir mustahil terbantah. Dia akan dituntut tanggung jawab sebagai pembuat bongkrek yang mendatangkan petaka. Nuraninya sendiri akan menuntut demikian pula. Di tengah kebimbangan demikian, muncullah Sakarya, ayah Santayib sendiri. Di belakang Sakarya menyusul 3 orang laki-laki lain, ketiganya dengan wajah berang. Oh alah Santayib anakku, orang-orang itu mabuk keracunan bongkrek. Bongkrekmu mengandung racun. Berkata demikian, Sakarya hendak berjalan ke dalam rumah anaknya, ingin melihat bongkrek yang tersisa. Tiba-tiba Santayib berdiri. Perang antara perasaan menolak dan menerima tuduhan bertanggung jawab muncul menjadi momen murka. Santayib tegak pada kedua kakinya yang tergetar. Suara lantang ditujukan kepada 4 laki-laki di hadapannya. Tidak, bongkrekku tidak mungkin beracun. Bahannya bungkil yang kering, tidak bercampur apapun. Ayah, engkau jangan mengajak orang menuduh anakmu sendiri dengan keji. Hei Santayib, bukti yang berbicara. Lihat, anakku, istriku, emakku, semua tergeletak. Mereka makan bongkrekmu pagi ini, bentak seorang laki-laki di belakang Sakarya. Tidak bisa,
Siapa tahu kejadian ini adalah pageblug. Siapa tahu kejadian ini karena kutuk roh Ki Secah Menggala yang telah lama tidak diberi sesaji. Siapa tahu? Barangkali engkau merambang bungkil dengan bokor tembaga, seru laki-laki lainnya. Sehabis berkata demikian, laki-laki itu berlari ke sumur. Benar, di sana dia menemukan sebuah bokor tembaga. Ada lapisan membiru, warna asam tembaga. Bokor ini dibawanya ke depan orang banyak. Dia berteriak bagai orang gila. Santayib, engkau anjing, asu buntung. Lihat, bokor ini biru karena beracun. Asu buntung, engkau telah membunuh semua orang. Engkau asu. Laki-laki yang hendak melempar Santayib dengan bokor itu tak kuasa meneruskan niatnya. Kepalanya berputar, ususnya terasa melilit. Wajah dan dadanya terasa panas, gemetar dan jatuh terjerembab. Kepanikan masih ditambah dengan munculnya seorang perempuan yang berlari sambil mengangkat kain tinggi-tinggi. Tudingan jari telunjuknya mengarah lurus ke arah bola mata Santayib. Oh alah Santayib, 2 orang cucuku tergeletak karena makan bongkrekmu. Mereka akan segera mati. Ayo, bagaimana Santayib? Aku minta tanggung jawab. Engkau hutang nyawa padaku. Tolong cucu-cucuku sekarang. Ayo. Rasa getir, keluh dan bimbang mencekam hati Santayib. Dia bingung, amat bingung. Kekacauan hatinya tergambar pada roman muka yang tidak menentu. Istri Santayib berlari hilir mudik, menangis dan memeluk Srintil. Seperti mengerti segalanya, Srintil pun ikut menangis keras-keras. Boleh jadi, kesadaran Santayib hanya tinggal sebagian ketika dia lari masuk ke dalam. Keluar lagi dengan seonggok bongkrek di kedua tangannya. Lengking suaranya membuat siapapun meremang bulu kuduk. Bajingan! Kalian semua bajingan tengik! Betapapun bongkrekku tak bersangkut paut dengan malapetaka ini. Lihat! Akan kutelan bongkrek ini banyak-banyak. Kalau benar ada racun, pasti aku akan segera sekarat. Secara mencolok, Santayib memasukkan bongkrek ke dalam mulutnya. Tanpa mengunyah, makanan itu cepat ditelannya. Pada mulanya istri Santayib terpana, tetapi rasa setia kawan menyuruhnya segera bertindak. Sambil membopong Srintil, perempuan itu ikut mengambil bongkrek dari tangan Santayib dan langsung menelannya. Sejenak Sakarya terbelalak. Di depan matanya sendiri, Sakarya melihat anak dan menantunya menentang racun. Tergagap laki-laki tua itu meratap. Jangan, oh Allah Santayib, jangan. Engkau anakku, jangan menantang kematian, jangan. Sakarya hendak melompat ke depan, ingin ditepiskannya tangan Santayib yang menggenggam bongkrek. Malah ingin dikoreknya mulut anak dan menantunya, agar makanan beracun itu keluar kembali. Itu kehendak Sakarya. Tetapi ambang pintu rumah Santayib lain lagi kemauannya. Sakarya yang ingin bergerak secepatnya tersandung ambang pintu, jatuh dengan kepala membentur tiang kayu. Tubuhnya terjajar bersama laki-laki pertama yang gagal melempar Santayib dengan bokor tembaga. 2 tubuh laki-laki terkapar, satu di antaranya adalah Sakarya, ayah Santayib sendiri. Laki-laki pertama lunglai oleh racun tempe bongkrek, dan yang kedua pingsan karena kepalanya terbentur tiang kayu. 2 laki-laki lainnya berlalu meninggalkan rumah Santayib. Mereka tentu mempunyai kenangan berkesan atas 2 tubuh yang tergolek di tanah dan sepasang suami istri yang sengaja menelan tempe beracun. Gumpalan bongkrek terakhir sudah lewat melalui kerongkongan Santayib. Dia menoleh istrinya yang semula berdiri di sampingnya ikut mengunyah bongkrek, tetapi perempuan itu telah menghilang ke dalam bilik sambil membopong Srintil. Kebekuan yang mencekam meliputi rumah Santayib. Dia termangu. Dia tidak berbuat apapun terhadap 2 tubuh laki-laki yang melingkar di tanah. Tidak. Santayib pun membiarkan ayah kandungnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Apa yang terjadi kemudian hanya bisa diperbuat oleh orang tidak waras. Santayib tertawa terbahak-bahak lalu lari keluar rumah. Sambil berjalan melompat-lompat, dicacinya semua orang dengan ucapan yang paling kasar dan cabul. Dukuh paruk dikelilinginya. Santayib tidak peduli atas kepanikan luar biasa yang sedang melanda para tetangga. Tatapan matanya jalang, teriakannya membabi buta.
Kalian orang Dukuh Paruk, buka matamu. Ini Santayib. Aku telah menelan seraup tempe bongkrek yang kalian katakan beracun. Dasar kalian semua asu buntung. Aku tetap segar bugar meski perutku penuh tempe bongkrek. Kalian mau mampus? Mampuslah. Jangan katakan tempeku mengandung racun. Kalian terkena kutuk Ki Secah Menggala, bukan termakan racun. Kalian memang asu buntung yang sepantasnya mampus. Lelah berteriak-teriak, Santayib pulang. Di depan rumahnya dia berpapasan dengan beberapa orang yang menggotong laki-laki yang tadi hendak melempar Santayib dengan bokor tembaga. Sakarya masih pingsan, terkulai di dekat ambang pintu. Sejenak Santayib tertegun, digoyangnya tubuh Sakarya yang tetap pingsan. Kemudian Santayib berlalu. Tetapi kepalanya serasa melayang ketika dia bangkit. Kelap-kelip 1000 kunang-kunang di matanya. Sengatan pertama terasa menusuk lambungnya. Santayib terus melangkah menuju bilik tidurnya. Derit daun pintu bambu. Tampak istrinya tidur tengadah dengan keringat membasahi badannya. Wajahnya pucat kebiruan. Terkadang perempuan itu meringis bila merasa urat-urat di perutnya menegang. Tetapi Srintil berceloteh lucu sekali di samping tubuh ibunya. Meskipun terasa rumah berayun-ayun, istri Santayib tahu suaminya datang. Dengan menggigil, perempuan itu berusaha duduk di bibir balai-balai. Suami istri saling pandang. Mereka, dua manusia yang telah menerima sasmita dari pencipta Dukuh Paruk. Keduanya berpandangan dengan cara aneh. Keduanya membisu. Bayangan Santayib diterima oleh lensa mata istrinya, kemudian dijabarkan secara kacau balau oleh syaraf mata. Maka istri Santayib tidak melihat sosok suaminya, melainkan sebuah bayangan bergerak yang amat menakutkan. Wajah istri Santayib semakin pucat, rona kengerian. Kelopak matanya membuka lebar-lebar, sehingga retina matanya hanya berupa titik hitam di tengah bulatan putih. Mulutnya ternganga seperti dia hendak berteriak keras. Santayib pun demikian. Sesungguhnya gendang telinganya menangkap suara celoteh Srintil yang lucu menawan. Tetapi Santayib mendengarnya sebagai hiruk-pikuk suara ribuan monyet di pekuburan Dukuh Paruk. Santayib juga melihat beratus-ratus mayat bangkit, dengan kacau balau memukuli calung sampai tulang-tulang mereka rontok. Mata Santayib terbeliak dengan mulut ternganga. Ketika Santayib melihat bayangan Ki Secah Menggala menjulurkan tangan hendak mencekik lehernya, dia hendak berteriak. Namun semua urat di lehernya kaku. Beku yang mencekam. Santayib sudah berdiri goyah. Istrinya duduk menggigil. Keduanya tidak saling pandang. Hanya daya manusiawi terakhir yang memungkinkan suami istri itu masih sempat berbicara. Suara mereka terdengar dari tenggorokan yang hampir tertutup. Kata istri Santayib dengan mata terbeliak lurus ke depan. Srintil, Kang. Bersama siapakah nanti anak kita, Kang? Aku tak tega meninggalkannya, Kang. Santayib hanya kuasa menelan ludah, sementara itu Srintil meronta manja di atas tikar. Santayib ingin memandangnya, tetapi penglihatannya telah kabur. Srintil yang bergerak lucu hanya tampak sebagai hantu yang menakutkan. Santayib menikmati kesadaran yang terakhir ketika melihat istrinya roboh ke belakang. Dia pun segera terkulai setelah dari mulutnya keluar umpatan. Bongkrek asu buntung. Istri Santayib meninggal ketika dia berusaha memiringkan badannya hendak memeluk Srintil. Bau kematian telah tercium oleh burung-burung gagak. Unggas buruk yang serba hitam itu terbang berputar-putar di antara pepohonan di Dukuh Paruk. Suaranya yang serak hanya mendatangkan benci. Tetapi hari itu burung-burung gagak bersukaria di Dukuh Paruk. Mereka berteriak-teriak dari siang sampai malam tiba. Maut bekerja dengan sabar dan pasti. Maut telah berpengalaman dalam pekerjaannya sejak kematian yang pertama. Tanpa terganggu oleh jerit dan ratap tangis, Maut terus menjemput orang-orang Dukuh Paruk. Hari itu 9 orang dewasa meninggal. 2 di antaranya adalah suami istri Santayib. Juga 11 anak-anak tidak tertolong. Jumlah itu merupakan lebih dari separuh anak di pedukuhan itu. Belasan anak lainnya menjadi yatim piatu pada hari yang sama. Meski Santayib dan istrinya meninggal ketika hari masih siang, mayat mereka tidak segera dikuburkan.
Semua orang di Dukuh Paruk sibuk dengan mayat keluarga masing-masing atau merawat orang-orang yang masih bertahan hidup. Orang-orang Dukuh Paruk mempunyai cara sederhana menolong orang termakan racun. Air kelapa bercampur garam menjadi pencahar yang lumayan mujarab. Juga air yang bercampur abu dapur. Kalau orang keracunan bisa muntah setelah minum pencahar ini, ada harapan hidup baginya. Celakanya, penggunaan pencahar yang tak terkendali sering pula membawa kematian. Orang Dukuh Paruk sendiri tak tahu, banyak teman mereka yang bukan mati oleh racun bongkrek, melainkan karena kekurangan cairan pada tubuh mereka akibat terlalu banyak muntah. Malam hari, Sakarya bersama istrinya menunggui mayat anak mereka sendiri, Santayib suami istri. Serintil sering menangis, bayi itu belum merasakan sedih. Serintil menangis karena air susu tak lagi diperolehnya. Oleh Nyai Sakarya, Serintil diberi hidup dengan air tajin. Walaupun sedang menunggu mayat anak dan menantunya, tengah malam Sakarya keluar menuju makam Ki Seca Menggala. Laki-laki itu menangis seorang diri di sana. Dalam kesedihannya yang amat sangat, Sakarya mengadukan malapetaka yang terjadi kepada moyang orang Dukuh Paruk. Sakarya tidak lupa, dirinya menjadi kami tua di pedukuhan itu. Keluar dari pekuburan, Sakarya berkeliling pedukuhan. Dijenguknya setiap rumah. Setiap kali membuka pintu, Sakarya mendapat kesedihan. Bahkan tidak jarang, Sakarya mendapat perlakuan yang tidak enak. Seolah-olah dia harus ikut bertanggung jawab atas dosa anaknya, Santayib. Meski demikian, tak sebuah rumah pun yang terlewati oleh Sakarya. Selesai berkunjung ke setiap rumah, Sakarya kembali mengelilingi pedukuhan. Kali ini dia berjalan di tepian kampung. Di kaki bukit kecil di pekuburan Dukuh Paruk, Sakarya berdiri bersilang tangan. Dalam keheningan yang mencekam, laki-laki tua itu mencoba menghubungkan batinnya dengan ruh Ki Seca Menggala atau siapa saja yang menguasai alam Dukuh Paruk. Sarana yang diajarkan oleh nenek moyangnya adalah sebuah kidung yang dinyanyikan oleh Sakarya dengan segenap perasaannya. Adalah Gita penjaga sang malam, tetaplah selamat, lepas dari segala petaka. Luputlah segala mara bencana, jin dan setan tak akan mengharu biru, teluh tak akan mengena, serta segala perilaku jahat, ilmu para manusia sesat, padam seperti api tersiram air. Pencuri tak akan membuatku menjadi sasaran, guna-guna serta penyakit akan sirna. Alam membisu mendengar ratap Sakarya, Dukuh Paruk bungkam. Hanya kadang terdengar keluh sakit, atau orang-orang yang menyaksikan saudara meregang nyawa. Bau bunga sedap malam dikalahkan oleh asap kemenyan yang mengepul dari semua rumah di Dukuh Paruk. Pedukuhan yang berduka ketika Serintil genap berusia 5 bulan. Malapetaka itu masih diingat benar oleh semua orang Dukuh Paruk. Seorang nenek telah belasan kali menceritakannya kepada Rasus cucunya. Tentu saja nenek itu adalah nenekku sendiri, karena di Dukuh Paruk ini hanya ada seorang yang bernama Rasus, yaitu aku. Sayang, Dukuh Paruk dengan segala isinya termasuk cerita nenek itu hanya bisa kurekam setelah aku dewasa. Apa yang kualami sejak kanak-kanak kusimpan dalam ingatan yang serba sederhana. Dengan kemampuan seorang anak pula, kurangkaikan cerita sepotong-sepotong yang kudengar dari kiri kanan. Baru setelah aku menginjak usia 20 tahun, aku mampu menyusunnya menjadi sebuah catatan. Memang menyedihkan. Catatan ini tidak lebih daripada sebuah evaluasi perjalanan hidup seorang anak Dukuh Paruk. Bahkan hal itu pun mustahil kulaksanakan sebelum aku melewati liku-liku panjang sampai aku menemukan diriku sendiri. Ibarat meniti sebuah titian panjang dan berbahaya, aku hanya bisa menceritakannya kembali, mengulas serta merekamnya setelah aku sampai di seberang. Sebagian cerita nenekku percaya sebagai kebenaran, sebagian lagi kuanggap sebagai bagian legenda khas Dukuh Paruk. Lainnya lagi menjadi kisah yang malah membuatku selalu tidak puas. Legenda khas Dukuh Paruk misalnya kisah nenek tentang fenomena di pekuburan Dukuh Paruk malam hari ketika terjadi bencana itu. Nenek mengatakan banyak obor terlihat di atas kerimbunan pohon beringin di atas makam Ki Seca Menggala. Dari pekuburan itu terdengar suara tangis bersautan. Nenek juga mengatakan bayangan Ki Seca Menggala keluar, mendatangi setiap mayat yang malam itu belum satu pun sempat dikubur. Bahkan Sakarya mendengar Ki Seca Menggala mengatakan
Kematian 18 warga Dukuh Paruk adalah kehendaknya. Selama hidupnya sebagai Bromo Corah, Ki Secamanggala berutang nyawa sebanyak itu, maka nyawa keturunannya dipakai sebagai tebusan. Beberapa hari sebelum terjadi malapetaka itu telah terlihat berbagai pertanda. Pancuran di Dukuh Paruk mengeluarkan air berbau busuk. Pohon-pohon buring di pekuburan melayu, tetapi pohon semboja malah berbunga. Meskipun belum waktunya, anjing-anjing berdatangan ke Dukuh Paruk. Anjing-anjing jantan berebut betina dalam kegaduhan yang mengerikan. Burung kedasih berbunyi sejak malam tiba sampai terbit fajar. Itu kisah tetek bengek yang begitu diyakini oleh setiap orang Dukuh Paruk. Siapapun tak akan berhasil mengubah keyakinan itu. Juga orang tak perlu mengutuk warga Dukuh Paruk yang percaya penuh bahwa asam tembaga adalah satu-satunya penyebab bencana. Di kemudian hari aku diberitahu asam tembaga benar racun. Namun sepanjang menyangkut malapetaka tempe bongkrek, asam tembaga tak terbukti berperan. Kesalahan harus ditimpakan kepada sejenis bakteri yang ikut tumbuh pada bongkrek dalam peragian. Bakteri itu menghasilkan racun kuat yang menjadi cikal bakal kematian orang yang makan tempe bongkrek. Tetapi orang akan sia-sia menyampaikan pengetahuan ini ke Dukuh Paruk. Di sana orang begitu yakin asam tembaga adalah satu-satunya penyebab racun bongkrek. Demikian, dengan menghindarkan pekakas tembaga, orang Dukuh Paruk masih membuat tempe bongkrek. Jadi petaka yang terjadi ketika serintil bayi, kata nenek aku berusia 3 tahun saat itu, bukan musibah pertama, bukan pula yang terakhir. Aku sendiri, kata nenek, selamat secara kebetulan. Selagi ayah dan emak baru merasa pusing di kepala, aku sudah jatuh pingsan. Tanpa ada yang memberi petunjuk, nenek menggali tanah berpasir di samping rumah. Aku ditanamnya dalam posisi berdiri, hanya dengan kepala berada di atas permukaan tanah. Sebenarnya, inilah cara orang Dukuh Paruk mengobati orang keracunan jengkol. Aneh, dengan cara ini pula aku selamat dari racun tempe bongkrek. Setelah dewasa, aku pernah mencoba memikirkan hal ini. Boleh jadi dengan cara ditanam seperti itu, keringatku yang pasti mengandung racun cepat terserap oleh tanah dari semua pori di kulit tubuhku. Dengan demikian, kekuatan racun cepat berkurang. Tetapi teori demikian sangat tidak patut dan hanya akan mengundang tawa orang-orang pandai. Maka lebih baik ku ikuti keyakinan nenek bahwa aku selamat karena roh Ki Secamanggala belum menghendaki kematianku. Cerita nenek yang paling membuatku penasaran adalah yang menyangkut emak. Bersama ayah, emak juga termakan racun. Bila ayah langsung meninggal pada hari pertama, tidak demikian halnya dengan emak. Dia masih hidup sampai seorang mantri datang pada hari ketiga. Mantri yang berkumis dan bertopi gabus itu menolong para korban yang masih bernyawa dengan cara menghardik mengapa mereka makan tempe bongkrek, makanan yang bahkan tidak pantas untuk anjing. Oleh Pak Mantri, emak bersama 5 orang lainnya dibawa ke poliklinik di sebuah kota Kawedanan. Beberapa hari kemudian, seorang kembali ke Dukuh Paruk dalam keadaan hidup dan 3 lainnya sudah menjadi mayat. Emak tidak ada di antara mereka. Nenek selalu menghentikan ceritanya di sini. Aku merasa pasti, nenek mengetahui betul apa yang terjadi pada emak selanjutnya. Namun, seperti semua orang Dukuh Paruk, nenek selalu berusaha menutupi kenyataan yang berlaku atas diri emak. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Mihajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.